Oke teman-teman, dan di depan kita ini ada dua unit handphone, yaitu Realme 14T 5G yang terbaru dan Oppo A5 Pro 5G. Tapi sayangnya di sini saya dapetin unitnya di Oppo ini yang jaringan 4G teman-teman ya. Tapi untuk spesifikasi yang saya sebutkan di sini menggunakan spesifikasi yang 5G. Secara desain memang sama persis, nggak ada bedanya ya untuk Oppo A5 Pro 4G dan juga 5G. Oke, langsung aja kita cek-cek perbedaannya tipis-tipis ya dari kedua smartphone ini. Ini akan jadi pesaing berat ya setelah kemarin kita upload video untuk Realme 14T vs V50 Lite dari Vivo dan sekarang dari Oppo teman-teman ya. Head to headnya sepertinya dengan Oppo A5 Pro. Secara mesin sama, harganya juga masih di angka 3 jutaan. Untuk desain frame kameranya, bedanya di Realme lebih mengotak ya. Kalau di Oppo lebih kayak melingkar kayak bulat gitu teman-teman ya. Cuman nggak bulat sempurna. Dan di bagian depannya kurang lebih sama menggunakan single pancol, kamera di tengah. Resolusi kameranya yang beda teman-teman. Untuk Oppo-nya sendiri 8 megapiksel, di Realme-nya 16 megapiksel. Dan secara untuk kenyamanan, untuk saya sendiri lebih nyaman di Realme teman-teman ya. Bezelnya kerasa lebih tipis dan juga elegan. Sedangkan di Oppo kerasa kesannya kayak HP murah gitu teman-teman ya. Masih ada clear-clear bagian pinggirnya, efek dari bawaan back casing belakangnya. Dan juga kesannya dan juga rasanya kalau dipegang kurang nyaman aja, lebih terasa tajam bagian pinggirnya. Dan untuk spesifikasi intinya dari Oppo dan juga Realme ini sama-sama mudah mengadopsi Android 15 dan untuk mesinnya juga ditopang dari MediaTek Dimensity 6300, sama-sama jaringan 5G teman-teman ya. Dan RAM-nya yaitu 8128 GB dan 8256 GB, dan sudah juga bisa support di extended RAM atau penambahan RAM yang diambilkan dari internalnya. Untuk kapasitas baterainya sendiri dari kedua smartphone ini selisih teman-teman ya. Di Realme sendiri sudah 6000 mAh, sedangkan di Oppo-nya sendiri di 5800 mAh. Secara desain untuk ketebalan HP ini nggak jauh-jauh amat teman-teman ya. Meski baterainya selisih, cuman desainnya nggak jauh-jauh amat untuk ketebalannya. Dan beratnya juga masih mirip-mirip aja. Kalau dipegang rasanya ya 11-12, nggak jauh amat. Untuk tata letaknya dari berbagai fiturnya juga kurang lebih hampir mirip ya. Untuk speakernya, port USB, second microphone, hanya saja untuk SIM tray-nya di Oppo berada di samping, sedangkan di Realme-nya berada di bawahnya teman-teman. Nah, kalau untuk ngomongin kameranya, saya rasa di Realme lebih worth it teman-teman. Kalian bisa lihat perbedaan, di sebelah kanan ada Realme, sebelah kirinya ada Oppo. Kita jepret aja, dan hasilnya ketika saya perlihatkan, kalian bisa nilai sendiri. Di Realme untuk penyerapan cahayanya lebih kental teman-teman ya, lebih tajam. Sedangkan di Oppo-nya sendiri lebih kayak kue dan masih pecah gitu teman-teman ya warnanya. Dan bisa lihat langsung perbedaannya secara jelas dan nyata di sini. Untuk perkembangan videonya sendiri, untuk Realme dan Oppo sudah sama teman-teman ya, sudah support di 1080 60 fps untuk yang jaringan 5G. Sedangkan untuk jaringan 4G nya sendiri di Oppo masih 30 fps. Untuk stabilannya juga kurang lebih sama teman-teman ya. Bedanya lagi di Realme sudah ada Zero Edge-nya, sedangkan di Oppo belum ada teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi sedikit spill ya dari perbedaan kedua smartphone ini. Menurut kalian cocok mana kira-kira buat di tahun 2025 ini? Kalau saya pribadi tanya, saya masih konsisten milih ke Realme-nya ya teman-teman ya. Realme 14T 5G secara untuk feel, bagian depan, bagian belakang, dan spesifikasi lainnya, terutama pada bagian kameranya, saya lebih suka di Realme 14T 5G. Kembali lagi ke sesuaikan dengan kebutuhan yang kalian inginkan, dan kalian orang tergolong fanatik atau enggak kira-kira. Kalau kalian tergolong fanatik, bolehlah ambil Oppo aja, enggak apa-apa. Ini kan pendapat pribadi teman-teman ya. Yap, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari ini ya, perbedaan dari dua smartphone ini dan kayak apa sih wujudnya dari dua smartphone ini, perbedaannya gitu kan. Saya tulis ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.